Nah, ini orang menyebutnya di sini adalah Kampung Pagat Batu. Di atas itu tuh ada Goa Batu Singanya. Saya pernah masuk ke dalam ya. Sebelah kanan ini tempat objek wisata Pariangan. Mungkin Anda pernah lihat ya di media sosial. Nah, ini sebelah kanan nih ya. Ini tanjakan luar biasa ini. Ayo, ayo. Ya, nah, sekarang ini mulus. Sudah beraspal sampai ke Lok Sado. Hati-hati jangan kasihkan menurun ya. Lupa rem. Baik teman-teman semuanya, selamat jumpa kembali dalam channel kami di Jalan-Jalan Explore Jalan-Jalan. Kali ini masih di Hulu Sungai Selatan, kami mengajak Anda karena banyak permintaan juga untuk mengeksplor jalan ke arah Lok Sado. Berhubung untuk eksplor jalan ke Lok Sado ini cukup panjang dan ada beberapa tempat yang akan kita kunjungi, maka kita akan bagi video ini menjadi beberapa part ya. Jadi silakan nanti Anda ikuti part demi part untuk secara utuhnya. Oke? Sebagaimana biasa bahwa untuk mencapai Lok Sado kita harus tahu dulu titik persimpangan penting ya yang berhubungan dengan Lok Sado. Baik, nah khusus untuk Lok Sado, titik terpenting persimpangannya ada di Simpang 4 Muara Banta Kandangan. Di sini. Nah, Simpang 4 Muara Banta sendiri ini berada di jalur bypass ya, jalur Trans Kalimantan sehingga sangat mudah untuk diakses. Bagi Anda yang datang dari utara, dari kota Barabai, Anda bisa akses itu melalui awal jalan bypass, tepatnya di pertigaan Muara Sangkuang sana ya, yang berjarak sekitar 3,9 ya. Maka akan sampai di Simpang 4 Muara Banta ini. Sementara bagi Anda yang datang dari arah Banjarmasin, Anda cukup ingat tuh patokannya Tugu atau Bundaran Ketupat Hamalau yang ada di Sungai Raya. Anda cukup belok kanan memutar bundaran ya, akhir daripada jalan bypass seperti yang kita eksplor beberapa waktu lalu. Dari Bundaran Hamalau ini berjarak sekitar 4,7 ya kilometer. Maka Anda akan sampai di Simpang 4 Muara Banta ini. Oke, let's go. Oke teman-teman semuanya, kita awali perjalanan kita dari perempatan Muara Banta ini memasuki desa Karang Jawa Muka. Perlu teman-teman ketahui bahwa jalur ini selain untuk menuju ke kawasan wisata Lok Sado yang ada di Pegunungan Meratus, ini juga saat ini sudah berstatus sebagai jalur provinsi ya, karena merupakan jalur yang bisa mengantarkan kita ke kabupaten tetangga, yakni Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kota Baru yang ada nun jauh di sebelah Pegunungan Meratus sana. Makanya kondisinya terus ditingkatkan ya. Kalau dulu masih kecil jalannya, tapi sekarang sudah diperlebar. Di sini ada rumah perjuangan ya. Jadi memang Karang Jawa ini termasuk desa yang punya sejarah perjuangan gitu ya. Dan memang Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara umum adalah kabupaten atau daerah pejuang ya. Banyak pejuang-pejuang kemerdekaan ya, yang lahir dari daerah ini. Ini hati-hati, tikungan di Karang Jawa ini cukup tajam ya. Dan saat ini juga terus diperlebar ini jalannya. Alhamdulillah sekarang sudah cukup lumayan lebar gitu ya. Nah bagi Anda yang menuju ke pegunungan yang mungkin belum sempat bawa bekal terutama uang misalnya, di sini ada BRI, Anda bisa melakukan penarikan tunai di BRI sini, yakni untuk unit Padang Batu. Nah, hanya di sini Anda bisa. Kalau di sini Anda tidak sempat ngambil, maka selesai. Di atas nggak ada lagi. Nah, ini di sini ya. Nah, namun sayang saya pas mau ngambil, ATM-nya lagi di servis.
terpaksa dah ngambilnya harus di link ya, diberi link sini. Oke, ini kita sudah memasuki desa Kaliring namanya, desa Kaliring. Selepas Karangjawa ini adalah desa Kaliring. Ini sudah beberapa bulan yang lalu sudah diperlebar ya, makanya sekarang arus lalu lintas di sini pada main cepat-cepatan itu, laju-lajuan. Dan ini pun masih akan terus ditingkatkan. Jadi sebelah kiri kanan itu masih di semen ya, dicor ya. Dan di sini cukup padat penduduknya. Depan ini pertigaan menuju ke Kaliring Dalam ya. Jadi desa Kaliring Dalam ada di sebelah kiri di pertigaan sini. Kalau Anda mau mengisi BBM, nah ini juga satu-satunya BBM yang ada di sini menuju ke arah pegunungan ya, ke arah Loksado, ada di sebelah kiri ya. Nah ini SPBU Kaliring ya. Nah di sini. Ini kita belum saja ini mengganggu pemandangan mobil molen ini. Nah untuk Kecamatan Padang Batu, koramilnya ada di sebelah kiri kita ya. Nah ini koramil Padang Batu. Ini kita segera memasuki desa yang namanya Jembatan Merah ya. Kenapa ini disebut desa Jembatan Merah? Karena ada jembatan bersejarah juga di situ ya. Jembatan Merah nah, di sebelah kanan sini nanti ya, menyeberang sungai. Nah ini adalah desa Jembatan Merah yang nanti sekaligus merupakan desa yang berbatasan dengan Kecamatan Padang Batu langsung ya. Di sini juga lumayan ya. Cukup padat penduduknya, rumah juga ya, hampir tidak ada space lagi ya untuk rumah baru. Jadi teman-teman, kalau ada yang membayangkan bahwa jalan menuju ke Loksado itu bagi mereka yang belum pernah terutama ya, jalannya susah gitu. Tidak ya, sekarang ini mulus ya. Sudah beraspal sampai ke Loksado. Kita dengan mudah bisa mencapai Loksado hanya dalam ya hitungan 30 menit ya, setengah jam lebih lah, lebih sedikit gitu. Baik, untuk Polsek Padang Batu ini di sini letaknya sebelah kiri. Nah kalau dulu ini namanya Desa Panglima Dambung kalau tidak salah ya. Salah seorang pejuang juga dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan sehingga diabadikan menjadi nama. Namun sekarang Desa Panglima Dambung sudah tidak ada lagi ya. Telah di-merger. Nah kita ini sudah memasuki Desa Padang Batu ini. Nah, jadi kita sudah memasuki Desa Padang Batu yang sekaligus merupakan ibu kota kecamatan ya untuk Kecamatan Padang Batu ini. Selepas kantor kecamatan nanti, ini merupakan jalur terakhir dataran ya. Jadi kita masih datar ini ya, untuk perjalanan tidak ada tanjakan. Baru nanti selepas Kecamatan Padang Batu ada tanjakannya. Dimulailah tanjakan, mulailah pegunungan gitu ya. Pegunungan kawasan Meratus dimulai dari sini. Oke, di sebelah kanan kita ini ada pertigaan ya. Jadi pertigaan ini disebut pertigaan Durian Rabung ya. Kita kalau mau menuju ke Rantau bisa nah, dari sebelah kanan sini.
bisa dari sini, atau nanti keluar ke Sungai Raya bisa. Nah dari sini, dari pertigaan ini ya. Selepas pertigaan inilah di sebelah kiri ini ada Puskesmas Padang Batu, taman juga, taman bermain. Dan itu di ujung tepatnya yang ada umbul-umbul itu, nah itu adalah kantor Kecamatan Padang Batu. Ini dia. Nah ini adalah kantor Kecamatan Padang Batu. Nah lihat teman-teman, selepas kantor Kecamatan Padang Batu inilah, ini berakhir sudah untuk kawasan dataran. Nah kita sudah dihadapkan pada area pegunungan. Ini sudah mulai menanjak di sini. Nah ini adalah jembatan irigasi Amandit ya, yang mengaliri perairan air dari bendungan Amandit dikirim menuju ke daerah-daerah persawahan. Ini salah satu saluran sekundernya. Baik, ini kita sudah memasuki desa Batu Bini ya. Desa Batu Bini. Batu lakinya ada di dalam teman-teman. Ini. Nah, ini terakhir di sini nanti akan ada jalur perlintasan batu bara. Jadi di depan ini adalah nanti akan dibikin jembatan layang ya. Jembatan layang yang melintasi atau memotong jalur ini. Jadi ada jembatan layang di sini nanti tepatnya. Nah, di sini. Ini proyeknya lagi dikerjakan. Jembatan layang ini akan melintasi jalan provinsi ini sekaligus juga menyeberangi jalur irigasi Amandit. Jadi cukup panjang tuh nanti jembatan layangnya. Khusus untuk angkutan batu bara. Dari sini hawa sudah berubah nih ya. Jadi kalau tadi normal-normal saja, sini sudah mulai dingin karena memang sudah mulai menanjak ya. Cuman tidak terasa saja kita semakin menanjak ya. Sedikit demi sedikit kita mulai menanjak. Di Kampung Tumpahan ini tepatnya ya. Masuk desa Batu Bini tapi kampungnya Kampung Tumpahan. Nah ini di sebelah kiri ini ada pondok pesantren ya. Pondok pesantren Tumpahan. Nah di depan habis pondok pesantren ini hati-hati. Nah ini ada tikungan tajam liter es, ya. Ini apalagi di sini suka banyak tergenang air ya. Airnya mampet di sini sehingga harus hati-hati. Ini tajam sekali liter es. Dari menikung ke kiri harus ke kanan lagi. Nah ini sambil naik terus nih teman-teman ya. Dan ini masih desa Batu Bini ya. Kita terus menanjak sedikit demi sedikit dengan disuguhi pemandangan. Di latar belakangnya itu ada pegunungan apa ya, Pagat Batu ya. Itu di atas ya, di atas pegunungan yang di depan itu ada objek wisata Goa Batu Singa. Goa Batu Singa. Nah ini di depan. Nah, kemarin di atas itu juga itu dikibarkan bendera merah putih raksasa. Pas peringatan divisi 4 area di situ tuh ya, itu dikibarkan kemarin bendera merah putih raksasa. Ukuran 8 kali 20 meter di atas tebing di Pagat Batu ini. Nah ini orang menyebutnya di sini adalah Kampung Pagat Batu. Di atas itu tuh ada Goa Batu Singanya. Saya pernah masuk ke dalam ya, mengiring teman-teman wartawan yang ingin mencoba. Saya pun dulu pernah gitu. Jadi tanjakannya cukup luar biasa terjanya untuk sampai ke Goa Batu Singa. Nah ini adalah di depan adalah pertigaan. Nah ini pertigaan menuju kalau ke sebelah kanan ini tempat objek wisata Pariangan. Mungkin ada pernah lihat ya di media sosial. Nah ini sebelah kanan nih ya. Sebelah kanan ini pertigaannya. Nah ini menuju ke objek wisata Pariangan. Warung di atas sungai ya. Kemudian warung di atas lanting ya. Serakit bambu itu di situ. Nah nanti kita explore sendiri ya, tersendiri. Oke. Ini kita berada masih di desa Batu Bini ini namanya. Nah
sebelah kanan kita ini sebenarnya udah pegunungan ya, ada dinding gunung Batu Kapur ya di sebelah kanan sini. Dan ini sudah mulai dingin sekali di sini dan terus menanjak teman-teman, karena kita sudah menaiki pegunungan sebenarnya. Sebelah kiri kanan kita ini sawit ya, banyak ditumbuhi sawit ya. Oke, di depan itu ada pertigaan. Nah, ada pertigaan Mandapai. Ini dulu desa Mandapai namanya ya, sebelum di merger dengan desa Batubini ya. Nah, di depan itu ada pertigaan, ke kiri itu kita bisa menuju ke Kampung Tayub sekaligus tembus ke Desa Madang ya. Jadi muter. Jadi tembus ke Desa Madang. Jadi kalau Anda mau lewat dari sini ya, mau ke Madang, lebih baik lewat sini gitu, ke sebelah kiri nih. Nah, itu ada jalannya. Disinilah di simpang 3 Mandapai inilah terdapat Tugu Proklamasi ya. Tugu Proklamasi 17 Mei kemerdekaan Kalimantan. Nah, di sini ada lapangannya sekaligus di mana peringatan kemerdekaan Kalimantan selalu diperingati di sini di Tugu 17 Mei simpang 3 Mandapai. Baik, dari sinilah kita menanjak terus nih. Nah, makin terasa menanjak. Walaupun tanjakannya tidak begitu curam ya, landai-landai saja, tapi jauh ya. Ini menaik terus nih. Nah, jadi kalau berboncengan ya paling tidak harus poros neling 3 di sini ya. Masih bisa nanjak kalau poros neling 3 ya. Asal dengan speed yang udah dipantau dari jauh. Nah, ini naik terus nih, nanjak terus. Nah, habis ini barulah nanti kita menurun ya, dimana di turunan itu nanti disitulah terdapat Taman Makam Pahlawan Pusara Bakti Banua ya. Nah, ini habis kita menurun ini, habis turunan itu ada tikungan ke kanan, disitulah nanti ada Taman Makam Pahlawan ya, untuk pejuang-pejuang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kandangan dan sekitar. Nah, itu dia, itu adalah bangunan area kompleks ya, Taman Makam Pahlawan Pusara Bakti Banua. Ini cukup luas areanya. Kalau malam di sini bukannya takut, malah banyak anak-anak muda nongkrong di sini. Nah, ini cukup luas ya wilayah area kompleks pemakaman ini. Ini adanya di Desa Batubini. Oke, di depan itu ada jembatan yang sekaligus perbatasan Desa Batubini dengan Desa Mawangi. Nah, ini dia. Jadi jembatan ini merupakan perbatasan ya, antara Desa Batubini dengan Desa Mawangi. Maka kita segera memasuki ini dia, batas Desa Mawangi. Nah, di sini udah mulai berkelak-kelok nih perjalanan kita ya. Muter kiri, muter kanan, hati-hati ya. Karena jalannya pun juga sudah sedikit mengecil daripada kita yang sebelum Kecamatan Padang Batu tadi ya. Walaupun masih bisa bebas leluasa, tapi ya harus hati-hati karena tikungannya cukup tajam ya. Kiri ke kanan mengiringi alur daripada bukit-bukit yang ada. Ini hati-hati teman-teman. Ini juga termasuk tikungan tajam di sini. Habis ke kanan, ke kiri lagi. Dan ini terus menanjak ya. Nah, mulai dari sini ini pemukiman yang sudah masuk Desa Mawangi, namun masih Kecamatan Padang Batu. Dan Desa Mawangi ini juga merupakan desa terakhir ya, kalau saya tidak salah, yang masuk dalam Kecamatan Padang Batu. Oh ya teman-teman, di depan ini ada pertigaan ya. Jadi bagi Anda yang mau ke Pariangan, selain lewat Pagat Batu tadi ya, Anda juga bisa lewat sini. Nah, di sini ada pertigaannya ya. Pertigaan untuk menuju ke kawasan wisata Pariangan, yang mana sebenarnya Pariangan itu juga masih masuk Desa Batubini ya. Satu RT ya dari Desa Batubini. Nah, ini pertigaannya nih sebelah kanan.
Kayaknya memang di sini lebih mudah jalannya ya karena beraspal. Ya, banyak yang lewat sini. Sementara di sebelah kiri ini ada pertigaan ya menuju ke Kecamatan Telagelang 1. Tepatnya ke Desa Hamak. Jadi kalau ada pernah mendengar Desa Hamak, nah ini sebelah kiri ini. Nah, ini persimpangannya. Itu menuju ke Desa Hamak, baik Hamak Timur, Hamak Utara. Dan itu letaknya di pegunungan semua ya. Tapi masuk Kecamatan Telagelang sana. Oke, kita nanjak terus ini, terus menanjak. Saya memang tidak punya pengukur nih. Kita sudah berada di ketinggian berapa kita ya? Berapa mdpl di atas ini ya, dari atas permukaan air laut. Yang jelas menanjak terus. Dan di kawasan ini teman-teman, ini banyak terdapat pertambangan galian C, batu ya, kemudian sirtu ya, dan segala jenisnya, tanah juga ya untuk urukan ini. Ini daerah yang kerap longsor di sini nih. Makanya nih jalannya udah disiring sebenarnya, sering kali longsor di situ ya. Abrasi dari bawah gitu. Oke, hati-hati tikungan tajam ya. Saya katakan tadi di sini sudah jalan sudah tidak susah kalau mencari jalan yang lurus ya. Karena memang selalu berkelak-kelok. Kiri kanan, kiri lagi, kanan lagi. Yang perlu diwaspadai tidak apa-apa ya. Terutama mobil ya. Karena memang berpapasan di tikungan yang cukup tajam ini tidak boleh tekor sedikit pun ya. Nah, di sebelah kiri ini ya, ini juga banyak pertambangan galian C di sini ya. Nah, di dalam sana itu galian C semua. Paling banyak pohonnya di sini adalah pohon sawit. Sampai ke atas perbukitan itu sawit semua. Kiri kanan sawit ya. Nah, di sini kita menanjak terus nih ya. Tak terasa udah puluhan meter nih nambah. Jadi kalau kita dengan kecepatan normal ya bisa saja dengan Porsche 3 nanjak terus sambil menikung. Hati-hati, lebih baik juga mungkin kalau Anda bunyikan klakson di sini ya. Di setiap tikungan biasanya begitu orang ya, untuk memberikan isyarat mobil atau pengendara yang datang dari depan. Ini juga dalam proses pelebaran ini ya. Makanya di kiri kanan ini udah dicor ini. Nah, ini tanjakan yang cukup tinggi teman-teman. Nah, hati-hati di sini ya. Kalau Anda kurang-kurang, terutama yang pakai power steering manual, ini harus Anda oper nih. Saya sendiri paksa harus oper ya. Saya kira pakai power steering 3 bisa ya. Tapi nggak bisa, terpaksa harus oper kedua. Iya, karena memang tanjakannya juga panjang gitu. Kalau sedikit saja sih nggak apa-apa. Tapi ini cukup panjang ini tanjakannya. Daerah persawitan. Oke, ini dia akhir batas daripada Kecamatan Desa Mawangi sekaligus Kecamatan Padang Batung. Kita segera memasuki Kecamatan Loksado, diawali dari sini. Nah, ini tikungan tajam liter S juga ini ya, yang sangat berbahaya. Tepatnya di Halunuk, Kampung Halunuk. Bukan belok kanan menanjak, diteruskan disambung dengan belok kiri turunan. Nah, ini berbahaya sekali di sini. Harus ekstra hati-hati. Desa Halunuk ini cukup panjang juga ya. Tapi memang perumahan tidak cukup banyak, berkelompok ya. Ke sana satu kelompok, ke sana satu kelompok lagi ya.
Nah ini kantor desanya di sebelah kiri ini ya, dari atas tebing, atas perbukitan. Nah ini juga persimpangan 3 ini juga menuju ke Hamak ini. Kita simpang persimpangan 3 tadi tuh ya. Menuju ke desa Hamak juga ke wilayah Kalagelangsat. Nah ini hati-hati teman-teman. Ini turunan ya. Ini turun. Kalau perlu Anda matikan mesin di sini. Kalau mau menghemat BBM. Ini turunan terus. Ini meluncur dengan deras ya. Nah, tanpa Anda gas pun gitu. Sediakan rem saja di sini gitu ya. Hati-hati. Kalau terlalu cepat Anda bisa tergulung di sini. Itu sebelah kirinya jurang gitu. Nah sampai sini turunannya, nanjak lagi, tikungan lagi gitu. Ya begitulah kalau kita jalan-jalan ke pegunungan, memang alamnya seperti itu gitu. Nah ini cukup tajam, hati-hati, tajam sekali ini, hampir patah ini. Padahal dulu kemarin itu ya, oleh pihak provinsi, dinas perhubungan kali provinsi ya, pernah diberi cermin di situ ya, cermin cembung ya di sisi jalan. Tapi memang entah udah rusak semua kayaknya. Oke, ini cukup datar di sini. Ini sawit sama. Iya, itu teman saya. Beliau itu adalah Ustadz atau dai yang berada di daerah terpencil. Tugas beliau itu berdakwah di daerah pedalaman. Nah, ini kan sawit semua. Bisa kita naikkan sebenarnya speednya ini untuk mempercepat ya. Kita segera akan memasuki tanjakan pertama. Saya lupa namanya nih, bukit apa di sini ya orang menyebut ya. Cuman yang jelas di sinilah biasanya sering terjadi kecelakaan, mobil mogok, mundur ya, nggak mampu nanjak. Nah di sini nih. Nah ini yang pertama nih kalau kita. Oke, ayo kita pacu ini si Oren. Mudah-mudahan bisa. Nah. Ini tanjakan luar biasa ini. Ayo. Nah, ini personeling berapa nih? Personeling 3 nggak mampu, 2 nggak. Kita coba 2 ya. Nah, ini menanjak sambil nikung ke kiri. Nah, tanjakan seperti ini ada yang mogok, trailer lagi. Itu ya. Mengangkut alat berat ya. Oke, personeling 2 masih mampu ya. Ini nanjak terus, hati-hati selepas halunuk ini nanjak. Oke, masih ada, nambah lagi ke kanan. Oke, kita pacu saja. Alhamdulillah ya. Untuk tanjakan pertama si Oren udah lolos. Nah habis nanjak turun lagi, itulah karena memang kita menaiki perbukitan, turun lagi nih. Nah setelah tanjakan ini nanti turun, ini turun terus nih, kita akan menemukan desa Panggungan. Nah, di tikungan tajam, awas hati-hati. Nah, naik tikungan lagi ya. Nah di bawah ini nanti selepas kita turunan ini, nah ini sudah menurun ya, ini desa Panggungan namanya. Kita matikan saja meski di sini bisa ya, menghemat BBM ceritanya gitu. Nah, ini menurun terus, luncur. Hati-hati jangan kasihkan menurun ya, lupa rem. Awas
hati-hati lupa rem. Enak nggak ngegas gitu, tapi meluncur, rem Anda harus hati-hati. Nah ini tajam nih, menurunnya sangat ekstrim ini, belok. Nah inilah dia Desa Panggungan namanya ini ya. Orang ada bilang juga, sebut juga Harantan. Ini cuacanya sangat terik ya, karena kita berangkat tengah hari, lagi panas-panasnya siang bolong. Tapi ya, sampai di sini tidak begitu terasa tuh terik matahari, karena suasana alam pegunungan yang sejuk ya, itu mampu gitu untuk menyerap panasnya matahari. Ini di sebelah kanan kita, di belakang perumahan ini Sungai Amandit. Jadi sebenarnya jalur lintas jalan ini ya, ini bersisian gitu, mengiringi alur Sungai Amandit ya. Nah, sebelah kanan kita nih kan, untuk jalur birunya ini adalah Sungai Amandit yang mengalir sampai ke melewati Kota Kandangan. Nah di sini baru kita bisa temukan sedikit ada lintasan yang lurus ya. Ini Desa Tumpahan ini, kok Desa Tumpahan, Desa Panggungan ini. Ini lurus ya. Ini sebelah ini villa ya, villa pribadi yang didirikan orang ya, untuk disewakan, untuk penginapan. Ini bagi Anda yang tidak mau nginap ke Loksado, Anda bisa nginap di sini, agak lebih dekat. Nah di sebelah kiri ini ada bahan galian C juga nih. Ini dulu gunungnya tinggi ya, udah berpuluh-puluh tahun ini dikeruk ya batu-batunya. Nah habis ini kembali kita disuguhi pemandangan alam. Sebelah kiri ini sungai ya, masih sungai. Sebelah kanan maksud saya, sebelah kanan masih sungai. Setelah Desa Panggungan ini, maka nanti kita akan memasuki Desa Lumpangi namanya ya. Tapi setelah melalui kelokan dan tikungan maut seperti nah ini maut juga ini tikungannya ya, hati-hati. Di Desa Lumpangi inilah ya, nanti di situ titik penting ya bagi Anda yang menggunakan jalur ini, di mana di Desa Lumpangi inilah persimpangan menuju ke kabupaten tetangga seperti yang saya katakan tadi. Kalau Anda ingin ke Kabupaten Tanah Bumbu atau ke Kabupaten Kota Baru, Anda harus belok kanan mengiringi line kuning ini. Bagi mereka yang ingin ke Loksado, lurus. Kalau yang ingin ke Kabupaten Kota Baru Tanah Bumbu, belok kanan. Jalur provinsinya nanti belok kanan. Nah ini kita sudah memasuki Desa Lumpangi. Masih juga banyak galian C di sini ya. Entah siapa pemiliknya. Yang jelas bukan milik saya. Nah di Desa Lumpangi ini ada satu dari Panggungan tadi sih sebenarnya ya, kerajinan orang bikin riing ya. Jadi belahan-belahan bambu yang diekspor, belahan-belahan bambu yang dikirim, entah itu ke Banjarmasin, ke Palangkaraya, ke Sampit ya, ke daerah-daerah lain, ke provinsi lain ini nih. Nah ini kerajinan riing ya. Jadi di sini bambu berlimpah gitu. Banyak di sini pohon bambu ya, dan banyak mata pencaharian mereka dari riing ini. Ini Polsek Loksado letaknya di sini sebelah kanan nih, Polsek Loksado. Polsek Loksado yang memang letaknya di Desa Lumpangi. Nah, ini mereka yang berkendara ini rata-rata mereka yang mau wisata ke Loksado ya. Ada juga yang mau ke Kota Baru, ada bisa ya. Oke, ini sesaat lagi di depan inilah pertigaan
menuju Kabupaten Kota Baru dan Tanah Bumbu. Nah ini dia ya. Oke, lihat. Nah, di sini di bagi Anda yang mau ke Kota Baru Batu Licin, ke sebelah kanan beloknya mengiringi garis kuning. Tapi bagi Anda yang ingin ke Loksado, lurus saja ke depan, tanjakan ya. Oke, sampai sini dulu ya untuk saya mengantarkan Anda sampai ke titik persimpangan provinsi di Lumpang ini. Nanti kita lanjut untuk perjalanan ke Loksadonya di part berikutnya. Terima kasih yang sudah bersama saya dari Kota Kandangan sampai ke Lumpang ini. Nanti kita sambung pada edisi berikutnya. Jangan lupa masih setia di channel Kabar Kisah di edisi Jalan-Jalan Kita bersama si Oreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.